Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, hari yang kita percaya, hari yang diberkati oleh Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, anak cucu, mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan Alkitab dan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur atas hari yang baru. Kami akan membaca Alkitab dan di dalamnya kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi seluruh kehidupan kami. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, tuntun dan pimpin kami serta kuasai kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab jelas menguraikan dan memberitakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jelas di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem dan demut, itu dia. Dalam bahasa Ibrani, gambar dan rupa, selem, demut. Menurut gambar dan rupa siapa? Menurut gambar dan rupa kita. Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Dan kata kita di sini saya percaya itu menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Yang dari semulanya bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah bersama. Dan itu menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Lalu kemudian, apa sesungguhnya gambar dan rupa Allah itu? Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, menggambarkan gambar dan rupa Allah. Menggambarkan bagaimana gambaran dan rupa Allah itu tercermin dari seluruh eksistensi keberadaan Allah, di dalam Allah bersikap, di dalam Allah menyatakan kuasa dan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Paling tidak, kita dapat melihat bahwa gambar dan rupa Allah itu yang melekat di dalam diri manusia, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki adalah gambar dan rupa yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang peduli. Allah yang memiliki sense, Allah yang memiliki rasa. Dan itu yang juga terlihat kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Bahwa manusia juga punya rasa, manusia juga dalam kehidupannya itu punya kepedulian, manusia juga punya cinta kasih. Banyak hal gambar dan rupa dari Allah itu yang tergambar dari pernyataan kuat kuasa kehendak di dalam Allah menyatakan eksistensi keberadaannya di tengah-tengah umat manusia secara khusus, di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari sekian banyak gambar dan rupa Allah yang menggambarkan dan mendeskripsikan gambaran dan rupa Allah itu lewat sikap eksistensi keberadaan Allah di tengah-tengah manusia, begitu banyak yang terlihat dari apa yang sudah Allah lakukan dan kerjakan
dan nyatakan kepada manusia. Saya hanya ingin melihat dan mengajak kita semua melihat gambar dan rupa bagaimana Allah itu adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Itu dia. Allah yang peduli. Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ketika ia melihat manusia membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan. Allah yang senantiasa mau menyatakan keberadaannya untuk mengangkat, untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk membawa manusia ke dalam satu situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Gambaran itu yang melekat juga di dalam diri setiap manusia yang dari awalnya di dalam penciptaan itu dianugerahkan sebuah sense atau rasa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan memang harusnya juga bahwa kalau kita melihat bahwa kita dan kita mengaku bahwa kita ini merupakan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, selem dan debut, harusnya apa yang ada di dalam diri Allah itu tergambar dalam perilaku hidup kita. Kalau kita sadari bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mau menyatakan cinta kasihnya kepada manusia, Allah yang ringan untuk berbuat dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Harusnya kita yang adalah gambaran dan diciptakan daripada gambar dan rupa Allah, harusnya juga memperlihatkan hal itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, realitasnya apakah itu yang kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Kita tahu bersama bahwa bumi yang kita pijak ini realitas kenyataan sosial yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, keseharian kita pada hari-hari belakangan ini. Kita melihat bagaimana begitu banyak terjadi bencana-bencana di sana sini. Kita tahu juga kita masih berada dalam masa situasi pandemi ketika coronavirus disease 19 belum ditemukan vaksinnya dan memakan korban yang begitu banyak dalam kehidupan manusia hari lepas hari. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita kematian-kematian. Sekalipun juga memang ada juga berita kesembuhan dan pemulihan. Tetapi ini realitas yang masih kita harus hadapi. Kita keluar rumah tidak lagi seperti tahun yang lalu. Kita keluar rumah kita harus menggunakan masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus menjaga jarak. Begitu banyak peraturan, begitu banyak protokol yang harus kita jalani dalam keseharian kita. Ya, sekalipun realitasnya juga ada juga manusia-manusia yang ya dia keluar rumah dia tidak menggunakan masker, dia tidak cuci tangan, dia tidak jaga jarak. Sebenarnya ini sesuatu hal yang ya miris juga ya, sangat kasihan melihat mereka yang seperti ini, yang harusnya mereka harus dengar-dengaran juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga pemerintah itu adalah wakil Allah dan mereka menyampaikan hal yang bijaksana, hal hikmat yang berasal dari Allah memampukan mereka menyampaikan peraturan-peraturan yang dapat mendatangkan rasa aman, rasa tenang, rasa damai bagi manusia. Tetapi ya realitasnya kita diperhadapkan dengan masih ada juga manusia-manusia yang tidak peduli dengan hal itu. Sehingga ya kenyataannya memang semakin banyak orang yang terpapar oleh virus ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlepas daripada semua itu, saya ingin mengatakan bahwa situasi ini situasi yang begitu sulit. Banyak orang yang di PHK, dirumahkan. Banyak usaha-usaha yang gagal. Dan kita tahu mereka yang bekerja pada akhirnya diperhadapkan dengan satu kenyataan, mereka yang dikontrak tidak diperpanjang kontraknya. Misalnya saja para pegawai Lion Air, beberapa waktu yang lalu kita dengar, bahkan dari bulan April juga kita sudah mendengar bagaimana pertokoan-pertokoan besar, usaha-usaha retail tutup semuanya. Dan karyawan pun mengalami PHK. Bukan saja itu, bahkan anak-anak sekolah saat ini membutuhkan dana yang lebih. Karena mereka harus belajar dari rumah, mereka membutuhkan
smartphone, mereka membutuhkan laptop, mereka membutuhkan komputer, dan persoalan belum selesai sampai di situ. Mereka masih membutuhkan data, internet, begitu sulit. Dan tidak sedikit anak-anak yang pada akhirnya terbatas. Kalau mereka sudah mengikuti pelajaran, tiba-tiba data mereka habis, putus di tengah jalan, mereka tidak bisa lagi mengikuti pelajaran karena mereka tidak punya uang untuk membelikan data. Orang tua yang punya pengeluaran pas-pasan yang tadinya cukup semua tetapi karena harus mengeluarkan biaya ekstra lagi pada akhirnya membebani kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa ini bukan masa yang gampang buat kita semua. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan. Belum lagi kita diperhadapkan dengan bencana-bencana alam yang terjadi di tengah-tengah situasi pandemik ini. Begitu banyak korban. Banjir, misalnya di Masamba. Bagaimana mereka dapat bersekolah dalam situasi seperti itu? Bagaimana mereka dapat mengantisipasi atau menjaga kesehatan mereka di situasi pandemik ini? Sementara mereka harus tinggal di tenda-tenda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini satu masa yang sulit buat kita semua. Ekonomi rumah tangga, ekonomi setiap keluarga, termasuk juga gereja, jemaat, bahkan bangsa dan negara ini. Banyak orang yang mulai memikirkan realitas apa yang terjadi di Eropa, di Asia ketika terjadi resesi di sana. Kemungkinan Indonesia juga di bulan-bulan September, Oktober, akhir tahun ini terancam juga dengan resesi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi dengan bangsa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sesuatu hal yang sekali lagi, satu masa yang sulit buat kita semua. Tetapi Bapak, Ibu, satu hal yang mau diingatkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara, dan saya, kita semua adalah gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan apa yang melekat di dalam diri Allah itu, gambar dan rupa Allah itu terlihat dari sikap Allah yang begitu penuh cinta kasih kepada manusia dan seluruh ciptaan. Oleh sebab itu, berdasarkan cinta kasih yang tergambar juga dan hadir di dalam diri manusia yang memiliki sense dan rasa, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berpikir sudah waktunya lah kita semua memperlihatkan gambar dan rupa Allah itu di dalam kehidupan ini. Gambar dan rupa Allah yang penuh dengan cinta kasih itu. Gambar dan rupa Allah yang penuh dengan kepedulian kepada setiap manusia dan seluruh ciptaannya. Gambar dan rupa Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan ringan mengulurkan tangannya di tengah berbagai pergumulan dan persoalan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang goyah, bahkan kepada mereka yang jatuh, tergeletak, dan tak berdaya. Allah hadir di sana mengangkat mereka. Allah hadir di sana untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan sebagai gambarannya, maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan dan memberitakan kepada kita semua, hadirlah engkau di tengah-tengah sesamamu manusia yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan cinta kasih, yang membutuhkan topangan, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan kekuatan. Hadirlah di sana. Mengapa? Karena engkau adalah gambar Allah. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memiliki sense, memiliki rasa, memiliki cinta kasih. Maka hadirkanlah dan tunjukkanlah bahwa benar engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15 juga mengajarkan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari hadirkan cinta kasih Tuhan kepada mereka semua yang membutuhkan. Mari lihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat sesama kita manusia.
Dan sekali lagi sebagai gambar dan rupa Allah, ketika engkau hendak menyatakan cinta kasih Allah itu, yang engkau nyatakan kepada sesamamu, jangan pernah melihat latar belakangnya, jangan pernah melihat agama keyakinannya, jangan pernah melihat hal-hal yang berkaitan dengan kepribadiannya. Kalau engkau ingin menolong seseorang, tolong saja. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan sebagai sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan apa yang kamu lakukan itu firman Tuhan katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Apakah engkau akan hidup dalam kekurangan? Setelah itu firman Tuhan katakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Karena apa? Apa yang kau nyatakan, apa yang kau berikan, apa yang kau bagikan kepada sesamamu manusia, sesungguhnya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup. Engkau tidak akan kekurangan. Tetapi yang pasti, engkau akan berkelebihan di dalam cinta kasih. Dan itu yang luar biasa. Kita berkelebihan di dalam cinta kasih, kita berbagi dengan sesama kita, dan itulah kelebihan kita. Dan itu cara kita memperlihatkan bahwa sungguh, aku adalah gambar dan rupa Allah. Aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga engkau, kita semua menjadi berkat bagi semua orang, dan setiap orang dapat merasakan sungguh Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tahu bersama bahwa situasi dan realitas yang diperhadapkan kepada kita semua adalah situasi dan realitas yang mungkin masih akan terus berlangsung sampai tahun depan, bahkan kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangunlah satu keyakinan di dalam hidupmu bahwa kalau engkau berbagi dan menjadi berkat kepada sesamamu, sampai kapanpun itu engkau lakukan, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu, tetapi berbagilah dengan apa yang ada padamu. Satu hal yang pasti, sekalipun peristiwa ini, situasi ini masih panjang, ingat baik-baik, engkau tidak akan berkekurangan. Karena jangan sampai ada juga orang yang berpikir, saya harus nabung, saya tidak bisa berbagi dengan orang lain, saya harus siapkan untuk keluarga saya, untuk pribadi saya, ngapain saya pikirkan orang lain? Jangan berpikir seperti itu, jangan. Tidak seperti itu. Ketika engkau memberi, percaya saja Tuhan akan terus mencukupkan apa yang engkau butuhkan di dalam hidupmu. Semakin engkau memberi, maka semakin banyak juga berkat Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyatakan gambar dan rupa Allah itu melalui kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari jalani aktivitas kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita, Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat dan menikmati berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman. Kami mohon teguhkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami manusia digambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kami bersyukur dan kami mau memperlihatkan gambar dan rupa Allah yang penuh dengan cinta kasih itu kepada sesama kami. Topang kami, bantu kami, tolong kami, agar melalui kehidupan kami, kami boleh menghadirkan gambaran Allah yang penuh dengan cinta kasih itu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah manusia yang membutuhkan pertolongan dan uluran kami. Kami akan memulai aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Pimpin dan bimbing kami, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami yang lemah, teguhkan dan kokohkan kami Tuhan yang goyah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa sambil hamba mohonkan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.